Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga terasa menyenangkan untuk kalian semua guys. Amin sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian dengarkan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Aku akan membacakan untuk masing-masing zodiak guys satu persatu. Dimulai dari Taurus dan diakhiri dengan Pisces seperti urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful ini, oke? Bisa tentang apa saja ya guys dalam aspek kehidupan kamu karena ini general reading. Bisa tentang karir, keuangan, romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Aku hanya akan ambil 2 kartu aja ya guys untuk readingan ini. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan keadaan kamu saat ini ketika sedang menonton video ini. Dan kemudian yang kedua bottom of the deck atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu sebagai nasihat ya, direction atau petunjuk untuk menghadapi 7 hari ke depan. Kita akan pakai deck yang ini. Aku hanya akan shuffle deck ini 3 kali saja lalu membaginya 3. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, jadi 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiac sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Akan ada video extended juga seperti biasa. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Ambil yang paling atas semua katanya. Ini dia. Yang pertama ada Virgo, kemudian yang kedua Fire sign, ada Aries. Yang ketiga ini Air sign guys, Libra, Gemini, Aquarius di sini. Gemini. Dan yang keempat water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Nih Pisces, yes. Jadi untuk Virgo, Aries, kemudian Gemini dan Pisces, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail, termasuk lebih banyak nasihat untuk kamu ya selama 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu kamu cari solusinya, oke? Aku tidak mau kamu kesulitan dalam mengakses video extended, oke? Kita langsung mulai saja. Yang pertama ada Earth sign dulu, dimulai dari Taurus seperti biasa ya. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara? Taurus, Taurus, Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kalian dengarkan di 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Justice, yang di bawah ada the Two of Pentacles. Oke. Kamu seperti dipaksa guys untuk menentukan sikap di awal minggu ini, dan kemudian kamu akan kebingungan dalam menentukan sikap ya. Yang bikin kamu kebingungan tentunya karena kamu melawan Major Arcana ini guys. Universe sudah kasih tahu ke kamu gitu ya. Ini yang harus kamu lakukan Taurus dalam segala aspek ya guys mengenai kehidupan kamu. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu pilih, ini yang harus kamu katakan. Udah dikasih tahu begitu the Justice datang. Dan semua yang akan kamu lakukan kalau mengikuti kemauan Universe itu akan menegakkan keadilan untukmu atau menegakkan keadilan untuk orang yang berurusan dengan kamu dalam hal ini. Yes, let's say misalnya ini dalam hal romance kamu resonate begitu, kamu mungkin akan memutuskan hubungan atau menerima tawaran rekonsiliasi atau menerima tawaran berbaikan atau mengajak seseorang berbaikan begitu. Selama kamu nggak kebingungan guys,
itulah dia yang harus kamu lakukan. Tapi begitu kamu kebingungan, artinya kamu berbuat sebaliknya atau mengucapkan sebaliknya atau bertindak yang sebaliknya, katanya ya. Ikuti apa yang sudah diarahkan kepadamu, maka kamu akan baik-baik saja. Tapi kalau seandainya kamu pura-pura nggak tahu atau mengabaikan atau justru malah tidak mendengarkan arahan dari universe ini, maka kamu akan kebingungan di akhir minggu ini. Yes. Gampang saja untuk mengikutinya, kamu cukup mendengarkan intuisi, karena semua major arcana itu akan bicara melalui intuisi guys. Pesan-pesan penting yang datangnya dari universe itu akan datang melalui intuisi. Yes, intuisi itu akan cepat, dan kemudian semakin lama kamu memikir-mikirkan, kamu akan semakin goyah atau semakin bimbang dengan intuisimu sendiri. Itu dia ciri-cirinya di 1 minggu ke depan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. I am bringing forth new and dynamic energy into the world, giving birth. Keputusan kamu ini akan menghasilkan atau membuat kamu berada dalam situasi baru, atau membuat orang yang terlibat dalam keputusan ini akan berada dalam situasi yang baru. That's a new beginning guys, ya. Keputusan kamu ini akan membuat cerita baru. Itulah tujuannya The Justice ini datang di awal minggu untuk kamu, untuk create something new for you, atau untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya. Jadi kalau nanti guys, yang membuat kamu bingung itu tidak berkaitan dengan hal baru, sudah bisa dipastikan kamu membuat keputusan yang salah. Oke, karena kan tadi di ujung minggu katanya kamu akan kebingungan toh, gimana ya, benar nggak ya. Nah, daripada kamu sibuk mikir-mikir benar nggak dan 1 minggu berlalu begitu, langsung aja ke intinya. Kamu langsung observe apakah yang aku putuskan ini atau yang aku katakan ini create something new. Kalau menciptakan sesuatu yang baru, maka itu dia tujuan yang sebenarnya dari The Justice ini. Tapi kalau membuat keadaan begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, maka kamu sedang membuat keputusan yang salah. Oke, jangan sampai ada keputusan yang salah lagi guys, karena Justice ini datang untuk membawakan keadilan katanya tadi. Yes, oke. Itu dia untuk Taurus. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua. Ada The Hermit. Ini kartunya para Virgo ya guys. Halo Virgo, apa kabar? Kamu dapat video extended Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Yang di atas ada kartu The Judgment, dan yang di bawah ada The Devil. Wow. Virgo, kamu melakukan hal yang gak baik gitu lah ya guys, aku harus bilang. Karena kartu ini peringatan yang datang pertama. Jadi di awal minggu ini kamu sudah diwanti-wanti mengenai sesuatu yang tidak baik yang kamu lakukan, atau kamu berada di jalur yang salah ya. Jangan mikirkan guys ini kayak udah jangka panjang dari beberapa waktu yang lalu atau dari bertahun-tahun yang lalu, bukan. Nggak harus seperti itu. Bisa jadi ini tentang peristiwa tunggal yang baru-baru ini terjadi. Kamu udah tahu itu salah tapi masih kamu lakukan. Kamu udah tahu harusnya kamu tidak mengucapkan itu tapi sudah sempat kamu ucapkan. Dan kamu tahu harus meminta maaf tapi kamu tidak meminta maaf. Nah begitu. Ada hal yang gak enak pastinya kamu rasakan di awal minggu ini ketika The Judgment datang untukmu guys. Kamu seperti dibayang-bayangi perasaan bersalah, atau kayak dikejar-kejar bayangan. Tahu gak sih dikejar-kejar bayangan guys? Model begitu ya. Tapi Virgo, kamu terkesan bodoh amat dengan The Judgment ini dan membiarkan The Devil ini menang. Ini tadi yang tidak baik yang kamu lakukan di awal minggu. Dari awal minggu dia di sini gitu, ke bawah ke sini, dan kemudian ini digantikan. Devil ini ke kanan, digantikan ke near future. Ini Devil pindah ke near future. Kemudian Judgment datang, hey jangan biarkan terus Devil ini menang di sini, kan begitu. Tapi Virgonya kesannya aku nggak tahu, ini bukan salah aku, bodoh amat, nggak usah repot-repot mikirin, sana nggak mau mikirin. Kalau misalnya berkaitan dengan orang, kamu mencoba mengabaikan seseorang walaupun kamu tahu seharusnya kamu tidak mengabaikan. Kalau misalnya ini berkaitan dengan pekerjaanmu, kamu tahu kamu berbuat curang atau berbuat salah di kantor atau di pekerjaanmu guys, tapi kamu pura-pura mengabaikan. Enggak. Aku nggak berbuat salah, aku tidak berbuat curang. Dan kadang-kadang mungkin bisa situasi ini bisa terjadi di banyak orang dengan sense yang berbeda-beda. Khusus untuk Virgo yang kebaca di sini, kalian selalu merasa bersalah atau seperti dikejar-kejar bayangan. Itulah dia ciri-cirinya bahwa kalian yang resonate dengan readingan ini, oke? Karena Judgment ini akan selalu membuat perasaan tidak enak guys, yes? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Exceeding expectation, I soar into excellence.
Bisa jadi mungkin kamu mengejar sesuatu guys, sehingga kamu harus berbuat yang tidak baik atau keluar dari jalur karena kamu mengharapkan something extravagant, something big, yes. Kecurangan kamu ini tujuannya untuk membesarkan dirimu, untuk membuat dirimu bangga atau untuk mensukseskan dirimu, ya. Bisa jadi juga harga diri yang sangat tinggi yang sedang kamu perjuangkan sehingga kamu harus masuk ke jalur yang salah tadi atau berbuat sesuatu yang membuat hatimu tidak enak, oke? Ini yang harus kamu korbankan katanya Virgo demi bisa keluar atau lepas dari cengkeraman the devil ini. Karena ini kayak ngasih tumbal, kayak menumbalkan kamu dengan ngasih iming-iming harga diri, kehormatan, kepintaran atau kehebatan, nama baik kayak begitu ya. Dan tanpa kamu sadari kamu sedang terjebak dengan ini katanya. Makanya di awal minggu ini The Judgment datang untuk memperingatkan kamu, hati-hati dengan jebakan the devil ini. Seharusnya kalau kamu besar, seharusnya kalau harga dirimu itu memang berada di posisi yang tepat, seharusnya kalau kamu mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan, kamu harusnya happy. Karena itu ciri-ciri yang datang dari Tuhan. Tapi kalau kamu merasa nggak enak, something wrong with that Virgo katanya. Kamu harus segera introspeksi ya, mencari tahu apa ini. Kamu masih bisa perbaiki guys, katanya di 1 minggu ke depan masih bisa perbaiki ya. Mudah-mudahan banyak Virgo yang tersadar bahwa dia sudah salah jalur dan segera kembali ke jalur yang tepat. Karena biasanya setelah judgment, the tower menyusul. Yang kamu banggakan itu akan di-cut dari hidupmu. Amsyong guys, oke? Oke. Kita akan segera teruskan untuk arsen yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Kepi boom boom. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Capricorn di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang di atas ada the 5 of Cups, yang di bawah ada the 3 of Cups. Ada kekecewaan yang akan disembuhkan katanya guys di akhir minggu ini. Ya, awal minggu ini kamu masih mengingat-ingat tentang harapan yang tidak menjadi kenyataan, kayak penyesalan guys, kayak kesialan ya. Kamu merasa ditimpa kesialan dari beberapa waktu sebelumnya, hingga di awal minggu ini kamu masih memikir-mikirkan itu ya. Kamu mungkin pemurung di awal minggu ini, Capricorn, jadi banyakkan diamnya mengingat kesialan atau kekecewaan ini ya. Kekecewaan 5 of Cups itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan, oke? Tapi di akhir minggu ini kamu akan bisa menghandle dengan sebaik-baiknya. Auto healing guys terjadi ya. Kamu bisa mengikhlaskan yang harus diikhlaskan, melepaskan yang harus dilepaskan. Kamu bisa mengobati dirimu dari kekecewaan tersebut dan akan ada kebahagiaan untukmu guys. Kayak digantikan, sedihmu itu akan digantikan dengan kesenangan katanya. Don't worry about that ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Simplifying your life, I cherish the simple pleasure of life ya. Yang membuat kamu kecewa ini Capricorn, kamu itu so complicated katanya guys. Let's say misalnya satu topik tunggal, harapan tidak sesuai menjadi kenyataan. Harapanmu itu terlalu complicated, terlalu rumit, terlalu sulit untuk diraih, terlalu tidak realistis. Sehingga ketika kamu tiba di keadaan kecewa karena harapan tersebut tidak terrealisasi, ribet-ribetnya, rumit-rumitnya itu sekarang jadi bebanmu. Kenapa aku harus sudah keluar uang sebanyak itu? Kenapa aku harus buang-buang waktu sebanyak selama ini begitu? Kenapa aku harus buang effort, buang tenaga? Kenapa aku sampai begini bla bla bla? Itu yang kamu ingat-ingat, yang complicated itu yang kamu ingat-ingat, sehingga kesannya kekecewaan ini lebih parah dari kekecewaan sebelumnya. Oke, nah ini akan jadi pelajaran untuk kamu Capricorn supaya kedepannya tidak terlalu complicated ya. Apapun yang ingin kamu wujudkan atau harapan yang ingin kamu realisasikan, pastikan itu realistis dan logik guys, Capi. Supaya nanti let's say hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan, oke, kamu tidak akan serempong yang sekarang dalam menyesalinya. Ya, karena kita tahu guys ya, namanya harapan di dunia ini ada yang diwujudkan, ada yang tidak terwujud ya nggak sih ya, orang dewasa bisa menerima itu dengan baik. Nggak semua harapan atau keinginan kita bisa kita wujudkan di dunia ini, even sampai seumur hidup kita. Oke, semakin simpel harapan kita guys, bukan berarti kita berhenti berharap ya, tetapi semakin simpel harapan kita,
maka akan semakin realistis kita untuk mewujudkannya. Dan jika terjadi error tidak seperti yang kita harapkan, perasaan kita tidak akan sesakit yang sebelumnya. Kayak begitu yang mau disampaikan ke kamu Capricorn di sini, oke? Oke guys. Face it ya Capricorn, kegagalan itu harus bisa kamu hadapi dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign guys, dimulai dari Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Oke, ada the Six of Pentacles dan kemudian kartu kanannya the Sun. Ini seperti kerja keras yang terbayarkan Aries, aku lihat di sini ya. Six of Pentacles ini kamu kayak bodoh amat dengan hasilnya, kamu berjuang nonstop. Yes. Kalau misalnya ini berkaitan dengan pekerjaan dan ada kabar-kabar misalnya pekerjaan kamu ini dikomplain orang, banyak yang gak suka dengan kerjaan kamu, bos gak suka, ada kabar-kabar begitu, bodoh amat. Selama aku memberikan yang terbaik, bodoh amat. Aku akan terus bekerja, aku gak akan terganggu dengan kabar-kabar seperti itu. Dan kemudian di ujung minggu, kamu akan mendapatkan hasilnya. The Sun, this is the ultimate happiness in this tarot, oke? Kalau misalnya ini berkaitan dengan usaha kamu untuk melakukan sesuatu ya guys, kayak bisnis misalnya, kamu starting new business, kamu nggak ngelihat ada hasil dari apa yang kamu usahakan. Di awal minggu ini kamu benar-benar berjuang gitu, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Nggak masalah deh, bodo amat, hasil belakangan aja. Yang penting aku berusaha dengan maksimal dulu begitu. Usaha, dan kemudian di ujung minggu kamu mendapatkan hasil yang terakumulasi kayak begitu guys. Dan ini di luar ekspektasimu ya. Maka kalau begini keadaannya Aries, selama 1 minggu ke depan jangan terpengaruh dengan apapun. Selama itu tujuannya untuk mewujudkan impianmu, mewujudkan mimpimu, mewujudkan harapanmu. Jangan pernah terpengaruh apapun, karena di near future-nya ini guys, ini kartu Major Arcana. Ini Tuhan yang kasih, bukan karena usahamu, bukan karena kamu hebat, bukan karena semua target-target yang kamu lakukan kamu capai itu. No, The Sun ini Major Arcana, di luar dari yang kamu lakukan. Oke, jadi kayak ada ujian untuk kamu. Kamu serius nggak sih melakukan ini? Kalau kamu serius, nanti tak nilai dari hari per hari selama 1 minggu ini. Setelah nanti di ujung minggu, keseriusanmu itu akan tak kasih hadiah begitu. Ya, banyak di antara Aries yang akan begitu melihat tidak ada hasil dari yang dikerjakannya di hari pertama, di minggu ini dia akan berhenti melakukannya. Oke, dan dia tidak akan dapat The Sun. Tapi untuk yang terus Six of Pentacles, berjuang even tidak terlihat hasilnya, The Sun diberikan universe nih buat lu. Enakan Aries? Oke. Nasihat dari universe untuk kamu, listening with your heart, I trust the message I receive from my heart ya. Jadi dalam melakukan ini, Aries-nya itu even tidak terlihat hasilnya di awal-awal begitu, tapi dia tahu keep doing it begitu. Itu ciri-cirinya readingan ini akan resonate untuk kalian ya guys. Even kalian tahu tidak berhasil, tidak kelihatan hasilnya dari awal minggu ini, tapi ada aja dari dalam hati kalian yang bilang teruskan. Ya, jadi kalian tidak keberatan atau tidak merasa terbebani ketika melakukan ini, karena one sided ini guys. Yes, lakukan terus, kurang dari seminggu, maksimal di hari Sabtu kalian akan melihat The Sun ini Aries. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended baby. Lanjut ke fire sign yang berikutnya, ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke Leo, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada Empress, wow. Yang di bawah ada the Seven of Cups, ya. Di awal minggu ini kamu kayak yakin gitu Leo, bahwa kamu akan bisa menghandle 1 minggu ini dengan baik. For the next 7 days is a wonderful days. Begitulah yang aku rasa dari Leo Kolektif.
yang kelihatan di kartu ini ya. Energi Empress ini guys bukan dari kamu tapi universe yang kasih ya. Kita semua tahu ini tentang power kekuasaan, everything is under my control, oke? Tapi yang terlihat di akhir ada pembalap gadungan lewat. Yang terlihat di akhir minggu ini justru malah masalah muncul. Dan masalah muncul ini yang bikin kamu itu jadi kelabakan adalah kamu nggak nyangka masalah muncul begitu. Sementara energi Empress ini diberikan oleh universe ke kamu justru untuk menyelesaikan masalah ini. So you can handle this too. Begitu ya Leo. Aku tak kasih kamu energi Empress tujuannya untuk menghandle ini. Sementara Empress ini kayak bangga, yes, aku kayaknya keren banget deh. Kamu bisa ngerasain itu energetically. Kok kayaknya 1 minggu ke depan ini rasanya under my control banget deh. Kamu merasa dirimu itu powerful sekali ya. Tapi begitu melihat masalah ini, mampus gua. Kayak begitu Leonya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang aku maksud guys. Empress ini justru diberikan kepada kamu, energi Empress ini untuk membereskan masalah-masalah banyak ini. Ya, bukan justru malah kamu ketakutan dengan masalah banyak ini ya. Jadi begitu kamu merasakan energi Empress diberikan kepadamu di awal minggu ini, segera precaution guys. Universe tidak akan mungkin memberikan energi Empress padaku kalau bukan ada sesuatu yang menantangku di depan. I'm ready to face it. Aku siap untuk melihatnya. Sih harusnya gitu. Sebagai seorang Empress, kamu bersikap di 1 minggu ke depan Leo ya. Tapi yang terasa di sini banyak Leo yang akan kelabakan, kebingungan. Aduh gimana ini gitu. Kayak gini guys contohnya. Kamu lagi mau berburu gitu ya. Kalau udah mau berburu itu ya kita tahu dong guys, kita pasti akan berhadapan dengan hewan atau misalnya masuk hutan pasti akan ada hewan liar lain, ada ular, ada apa segala macam yes. Kamu itu bawa perlengkapan berburu lengkap guys. Sebagai seorang Empress kan perlengkapannya full set begitu. Kamu bawa senapang, kamu bawa jaring, kamu bawa tombak, kamu bawa apa segala macam yes. Nah yes, aku ready sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Aku siap masuk ke hutan. Begitulah menurutmu dalam energi seorang Empress. Begitu kamu masuk ke hutan, tiba-tiba kamu lihat babi hutan. Gila mampus, babi hutan, mampus gua, mampus. Sementara kamu pegang alat-alatnya kayak begitu di 1 minggu ke depan. Seharusnya kamu gak kaget lihat babi hutan karena kamu memang mau masuk ke hutan. Di hutan memang ada babi hutan. Segera angkat semua perlengkapan kamu, keluarkan senjatamu, tembak itu babi hutan. That's the real Empress to face the problem di akhir minggu ini. Yes? Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Oke, taking action katanya guys. Jadi ini datang bukan untuk membuat kamu jadi kayak bisa duduk santai, tenang, katanya enggak ya. Ini dikasih ke kamu justru malah untuk bertempur. Taking action inilah pertempuran tadi. Silahkan dimulai pertempuranmu dan aku rasa ini akan berlanjut terus guys sampai beberapa minggu ke depan. Face it, hadapi, karena kamu sudah dikasih modal untuk bisa menang dalam pertempuran tersebut yang adalah menghadapi masalah-masalah ini. Oke. Itu dia untuk Leo guys. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang terakhir, ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, di atas ada the Ten of Pentacles, di bawah ada the Six of Swords. Aku melihat kayak ada perubahan mendadak cepat emotionally untuk Sagittarius kolektif ya guys. Tapi ini berdasarkan logika. Jadi bukan kesedihan yang bakalan menghancurkan gitu guys, yang energinya itu aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, bukan. Tapi this is the best. Kayak begitu dia yang membuat adanya perubahan emotion. Dari yang happy menjadi seperti sedih, bingung, takut. Tapi karena ada keputusan yang diambil yang intinya adalah ini yang terbaik. Oke, aku melihat memang ada kayak movement atau pergerakan perpindahan guys. Bisa jadi kalau kalian adalah family Sagittarius, maka dalam 1 minggu ke depan kamu akan mendapat kabar bahwa kamu harus keluar kota dalam jangka waktu yang lama ya. Dan kemudian
istri kamu atau anak-anak kamu akan ya papa begitu, mereka sedih gara-gara kamu harus keluar kota. Tapi ini adalah yang terbaik. Berarti kepergianmu keluar kota itu untuk tujuan yang baik, walaupun membuat perubahan emotion, tapi untuk tujuan yang baik, begitu ya guys. Oke, kayak ada separate atau split dalam family. Secara general aku lihat di sini yang tujuannya adalah untuk kebaikan, tapi akan membawa perubahan emotion untuk Sagittarius kolektif ya. Bisa jadi juga mungkin awalnya suami, istri, dan anak berkumpul begitu, dan kemudian baru dapat kabar 1 minggu ini kalau ternyata anaknya harus pindah keluar kota karena harus melanjutkan sekolah atau dapat beasiswa begitu guys ya. Perubahan emotion, tapi itulah yang terbaik. Atau misalnya seorang istri harus keluar dari rumah karena harus ke rumah orang tuanya, misalnya ada urusan di sana mendadak, tiba-tiba tidak terencana, jadi pada galau begitu, tapi itulah keputusan yang terbaik. Model-model begitu yang akan kamu hadapi Sagittarius kolektif di 1 minggu ke depan ya guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Coming into power ya, I step into my power boldly and confidently. Jadi perubahan emotion ini membawa Sagittarius ke confident and power. Even itu terasa menyedihkan, tapi movement atau pergerakan ini membuat kamu jadi jauh lebih percaya diri dan jauh lebih powerful. Maka guys, di titik movementmu yang di ujung sono ada sesuatu yang menantimu, dan itu bagus. Walaupun pada akhirnya kamu harus mengorbankan sesuatu di belakang ya, tapi yang jelas ini akan membawa kamu kepada power dan confident, kekuatan dan kepercayaan diri. Sementara kalau seandainya kamu tidak mengambil kesempatan untuk movement ini, jangan aku mau tetap ada di sini di dalam family ini misalnya begitu, confident dan power ini akan terlepas. Jadi ini kayak berupa tawaran guys. Kalau kamu mau ambil silakan, kalau kamu nggak mau ambil juga silakan. Tapi yang jelas seperti kesempatan yang terlepas. Maka banyak Sagittarius yang akan memutuskan untuk melakukan movement atau pergerakan ini ya, keluar dari kayak tempat aman dan menyenangkan, kemudian menghadapi sesuatu yang baru di luar sana, tapi itu tujuannya untuk kebaikan. Karena itulah yang terbaik, begitu guys. Oke. Aku tidak melihat ada bahaya mengintai kamu Sagittarius, just go for it ya guys, just go for it. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign. Dimulai dari Libra, this is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke Libra, kamu terlihat sangat percaya diri di awal minggu ini untuk meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu, melupakan sesuatu. Tapi di ujung minggu kamu meragukan keputusanmu tersebut, apakah itu keputusan yang tepat atau tidak, begitu ya. Knight of Wands ini menuju ke sini guys, outside, keluar ya. Agak aneh, aku memang lihat deck ini dari dulu agak aneh. Knight of Wands-nya ini keluar arahnya. Jadi ketika diletakkan di sini, dia keluar dari cerita. Ya, jadi kalau begini keadaannya di awal minggu ini, ada sesuatu misalnya yang kamu usahakan, kamu nggak akan usahakan lagi. Ada sesuatu yang kamu harapkan, kamu nggak harapkan lagi. Ada sesuatu yang sedang antusias kamu kerjakan, kamu nggak akan mau kerjakan lagi. Boro-boro antusias guys, ngerjain aja kamu nggak mau, kamu tinggalin begitu ya. Dan ini energinya kan Knight itu selalu percaya diri ya guys. Rushing, terburu-buru, atau harus cepat. Ini nggak boleh lama-lama. Berarti ketika ini meninggalkan atau melepaskan, melupakan, mengakhiri, ini akan cepat. Gak boleh lama-lama, harus sesegera mungkin. Di awal minggu itu terburu-buru. Tapi guys, setelah kamu keluar dari sini, di ujung manapun kamu nanti berada, dengan kudanya Knight of Wands ini yang sangat berapi-api, passion ya guys, ambisi Knight of Wands ini, kamu mulai mempertanyakan, bimbang dan ragu. Loh, kenapa aku pergi? Apakah betul aku pergi? Keputusanku untuk pergi atau meninggalkan ini benar nggak? Melupakan ini adalah keputusan tepat atau tidak? Begitu ya guys, dengan munculnya The Two of Pentacles di sini, oke? Jadi kalau kamu mau menghindari The Two of Pentacles di akhir minggu ini, berarti kamu harus hold your horse. Kamu harus tahan kuda ini Libra supaya jangan bergerak terlalu cepat.
Karena kuda ini yang membawa kamu pergi ya, dan kamu adalah kendalinya untuk kuda ini. Hati-hati dengan tindakanmu. Ya mungkin karena terburu-buru atau terlalu yakin, terlalu percaya diri, tidak mempertimbangkan masak-masak, tidak memikirkan baik dan buruknya. Buktinya di akhir minggu kamu kebingungan guys, atau ragu dengan keputusan yang telah kamu ambil. Masih mending kalau kita ragu dengan keputusan yang mau kita ambil ya guys, kita masih bisa memperbaiki begitu. Nah, kalau meragukan keputusan yang telah kita ambil itu agak-agak lain, agak-agak beda guys rasanya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu, looking deeper katanya. Di awal minggu ini kamu disuruh menggali lebih dalam tentang rencanamu ini atau niatmu ini Libra. Karena the Two of Pentacles itu 50-50. Ini sebenarnya 50% yakin, 50% tidak yakin. Ya, jadi sebenarnya nggak mateng banget guys. So, untuk bisa menentukan apakah yakin atau tidak yakin, kamu harus looking deeper. Looking deeper ini artinya melihat lebih dalam, menelaah lebih dalam. Sebelum kudamu ini kamu gerakkan ya. Masih ada kesempatan guys, masih ada kesempatan. Sebelum nanti The Two of Pentacles muncul, ini yang perlu kamu analisa sebaik-baiknya dengan looking deeper katanya. Oke? Oke. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang berikutnya guys. Ada Geminul. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara? Gemini, Gemini, Gemini. Echo Pandel, Mike the God, Echo Pandel, Archangel, Support the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Gemini di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Dan kemudian yang di bawahnya ada the Queen of Swords. The Lovers yang aku rasakan di sini seperti passionate guys, bersemangat, sangat tertarik sekali, berambisi sekali, dan ini mendadak banget guys, kamu rasakan karena dia datangnya sebagai major arcana ya. Jadi awalnya kamu itu santai aja, biasa aja mengenai situasi tertentu atau keadaan tertentu atau orang tertentu, tapi lama-lama kamu bukan lama-lama, tapi di awal minggu ini kamu ngerasa wow gitu, kayak excited sekali dengan situasi atau orang tersebut ya. Dan di ujung minggu kamu kembali cooling down, kembali nggak bersemangat, kembali nggak berselera ya. Apakah itu kesalahan dari The Lovers ini Ray? Tentu saja tidak guys, tentu saja tidak. Tapi itu keputusanmu. Untuk cooling down itu adalah keputusanmu. Kamu yang membuat kamu jadi nggak bersemangat lagi. Karena ini kan minor arcana ya, semangat itu tetap ada padamu sebenarnya, karena The Lovers ini datangnya dari universe. Oke, universe masih kasih untuk kamu rasa semangat atau excitement tadi itu kamu masih dikasih, tapi kamu yang memutuskan gak males begitu ya. Dan ini memang ciri khas kamu banget Gemini, dari yang awal berapi-api, menggebu-gebu, kemudian dalam waktu dekat itu bisa gitu, bisa tiba-tiba ilfeel dengan sesuatu ya. Sekarang mau kita lihat dulu apakah yang diberikan oleh universe ini worth to try atau memang ya biarin aja begitu. Tapi aku ngerasa guys, kalau yang namanya major arcana universe kasih itu tentu bukan hal yang sembarangan ya. Ketika universe suruh kita untuk excited atau merasa yakin atau tertarik pada sesuatu, itu sebaiknya jangan diabaikan begitu. Tapi ini Gemini-nya terlihat mengabaikan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe. Cherishing self, I accept and love myself, katanya muncul di sini. Oke, jadi mungkin ini lebih ke arah keyakinan atau kepercayaan diri kamu guys yang tiba-tiba hilang di akhir minggu ini. Kamu itu kayak bersemangat sekali bahwa one day kamu akan berhasil, bahwa 1 minggu ke depan kamu akan melakukan terobosan-terobosan bagus, 1 minggu ke depan kamu akan sukses, 1 minggu ke depan kamu akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Itulah yang akan kamu rasakan di awal minggu, semangat diberikan oleh universe padamu begitu. Tapi di pertengahan minggu hingga akhir minggu kamu bilang, aku gak akan bisa melakukan hal yang luar biasa, aku tidak akan pernah bisa sukses, aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini, aku tidak akan bisa melalui masalahku ini, aku tidak akan bisa mencari
solusi untuk ini, bla 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 bla. The Queen of Swords ya, jadi excitement ini akan kamu abaikan, kamu drop it ya. Jadi bukan salahnya The Lovers atau Major Arcana ini, tapi ini keputusan pribadimu guys. Oke, dan ini berkaitan dengan dirimu, aku lihat mengenai yourself. Oke, kalau kamu aja udah let's say mengultimatum dirimu Gemini bahwa kamu bukan orang yang akan mampu dalam menghadapi masalah apapun yang kamu hadapi di 1 minggu ini guys. Terus emang siapa lagi sih yang bisa bantu kamu Gemini? Kamu pun meminta bantuan guys, itu bukan karena kamu tidak mampu loh, tapi kamu akan bisa lebih cepat menyelesaikan masalahmu dengan adanya asistensi dari orang lain. Setiap manusia yang minta bantuan karena dia tidak mampu, dia akan kecewa guys, pasti akan kecewa. Karena hasilnya itu tidak akan seperti yang dia inginkan. Harus kamu tetap yang menjadi leadernya ketika kamu dalam keadaan tidak mampu, dan kemudian orang yang membantu kamu itu akan support kamu, tapi kamu tetap di atas, di depan. Bantuan itu datang dalam bentuk dukungan dari belakang. Jangan pernah biarkan yang membantu itu di depan kamu. Tapi ini aku lihat kamunya kayak mundur guys. Malas, bodo amat gitu. Boro-boro cari bantuan guys, kamu langsung menyerah, drop it off all semuanya. Jadi planning akan dihentikan. Rencana-rencana kamu itu yang sudah tersusun rapi, yang penuh excitement itu akan kamu tunda, atau kamu nggak tahu kapan akan kamu lanjutkan lagi. Cita-cita yang mungkin di awal minggu ini membuat kamu sangat bersemangat dalam hidupmu akan kamu drop, dan kamu masuk ke dalam energi The Queen of Swords ini ya. I don't care about anything, I don't give a fuck about anything. Oke. Kita akan lihat ini di video extended guys. Ternyata kamu dapat video extended. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu ya Gemini. Yes. Oke. Kita lanjut guys ke air sign yang berikutnya. Ada Aquarius. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Aquarius topnya. Top zodiaknya 1 minggu ini. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Satu lagi katanya. Satu lagi nggak masalah mah. Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Oke, yang di atas ada The Nine of Swords, yang di bawah ada The High Priestess. Ini kayak the opposite of Gemini. Yang terlihat di sini dari bodo amat di awal minggu. Sorry, bukan. Yang terlihat dari repot amat, banyak pikiran, terlalu overthinking, mikir sana mikir sini yang nggak penting di awal minggu. Terakhirnya kamu akan bodo amat ya. Kemampuan kamu untuk bodo amat ini Aquarius datang dalam bentuk The High Priestess. Orang mungkin melihat kamu seperti tidak tertarik lagi dengan situasi tertentu ya. Jadi kalau ini adalah tentang perseteruan guys, kamu lagi berantem sama seseorang, lawan berantem itu akan melihat kamu nggak tertarik lagi berantem dengan dia. Kamu akan terlihat diam, pasif. Padahal sebenarnya kamu lagi dalam masa berbahayanya Aquarius. Ketika seseorang dapat energi High Priestess, ini orang berbahaya guys ya. Kalau ada cross watcher yang sedang mengintip Aquarius di sini, diamnya Aquarius itu bukan artinya dia jadi lemah atau jadi tidak bersemangat melakukan sesuatu gitu, no. Tapi ini justru malah masa-masa paling berbahaya. Dia lagi menyerap informasi untuk menenangkan pikirannya, karena cooling down atau calming down itu adalah milik seorang High Priestess yang diberikan oleh universe kepadamu untuk menenangkan pikiranmu ini Aquarius. Once pikiran kamu bisa tenang, kamu bisa mengatur langkahmu berikutnya. Tujuan dari High Priestess ini datang ke kamu di akhir minggu ini adalah untuk mengatur langkahmu ke depannya. Berarti langkahmu itu akan mulai kamu realisasikan setelah di hari Senin. Ya, di hari Minggu atau di hari Senin minggu depannya ya. Karena kalau kamu tidak dapat energi High Priestess ini guys, kamu kebanyakan mikir, nggak melakukan apapun. Karena memang kamu kelihatan kebingungan ya. Dan Nine of Swords ini pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini sampai bingung apa yang sebenarnya yang harus dilakukan, atau tindakan cepat apa yang perlu diambil itu blur karena terlalu banyak kebingungan ya.
dan you are saved by the bell. Aku lihat di sini dengan munculnya the high priestess. Kebingungan kamu itu akan berakhir dan kamu akan penuh dengan informasi mengenai the next step yang akan kamu lakukan dalam menghadapi kehidupanmu di seminggu atau 2 minggu ke depan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Manifesting dream, my dreams are coming true. Ini untuk mewujudkan mimpimu aku rasa. Dan mimpimu itu guys tidak seperti mimpi orang kebanyakan Aquarius. Mimpimu itu agak beda dari mimpi orang kebanyakan. Let's say misalnya begini, dalam hal romance kamu resonate mengenai readingan ini ya. Mimpi orang adalah mempertahankan hubungan dan kemudian bahagia begitu. Nah mimpi kamu itu mengakhiri hubungan ini dan kemudian bahagia kayak begitu. Ya karena this is the opposite of happiness, the nine of swords ya. Kalau misalnya kebahagiaan yang kamu mimpikan itu sama dengan yang lain, kamu tidak akan overthinking guys. Justru karena berbeda, aneh sendiri impian yang mau kamu raih sehingga kamu overthinking. Dan untuk meyakinkan kamu dengan keanehan impianmu itu, bahwa impian yang aneh, keinginan yang aneh adalah hal yang biasa, itulah tujuan dari The High Priestess ini diberikan kepadamu, untuk bisa meyakinkan dirimu tentang tindakanmu tersebut, to make manifesting your dreams. Oke. Jadi nanti guys, setelah 1 minggu ini berakhir dan masa-masa High Priestess ini selesai dalam hidupmu Aquarius, kamu tinggal actionnya aja untuk memanifestasi mimpimu tadi. Karena kamu sudah tahu guys, dalam masa-masa High Priestess kamu akan merekam atau mendownload banyak informasi tentang bagaimana cara untuk mewujudkan mimpimu tadi, oke? Oke Aquarius, sampai batuk aku bikin readingan untuk kamu. Itu dia untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Seperti biasa yang pertama dimulai dari Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Queen of Wands dan yang di bawah ada the Eight of Pentacles. Oke. Kamu terlihat sangat arogan sekali Cancer di awal minggu ini. Kamu kayak merasa nggak butuh bantuan orang, kamu nggak butuh seseorang. Siapa sih lo kayak kayak begitu ya guys yang aku tangkap dari the Queen of Wands ini ya. Bisa jadi memang ada yang menawarkan bantuan ke kamu atau menawarkan perhatian ke kamu guys, menawarkan asistensi, dampingan ke kamu, menemani kamu begitu, bersikap baik padamu, tapi kamu bilang siapa sih lo? Oke. Dan di akhir minggu ini kamu membutuhkan pertolongan. Oke. This is serious Cancer, yes. Jadi pertolongan ataupun asistensi ataupun mendekatnya seseorang pada kamu di awal minggu ini itu adalah kayak precaution. Hey Cancer, sebentar lagi kamu akan membutuhkan ini orang. Jadi perlakukan dia dengan baik. Kalau kamu tidak memperlakukan dia dengan baik Cancer, arogansimu itu menang begitu, kamu akan kebingungan mencari bantuan di akhir minggu ini ya. Jadi bantuan kamu itu datang di awal sebelum kamu menyadari bahwa kamu butuh bantuan. Itu yang terlihat jelas sekali guys untuk 1 minggu ke depan. Kalau seandainya kamu sadar bahwa kamu butuh bantuan, tentu kamu tidak akan bersikap arogan atau kayak nggak butuh gua, please sana menjauh, stay away. Nggak akan begitu guys, karena kamu tahu wow this is the person who can help me, kan begitu ya. Nah tapi kadang-kadang kan hidup ini agak-agak lucu ya guys. Mari kita ketawa Cancer karena hidup ini lucu. Kadang-kadang justru malah sesuatu yang kita butuhkan datang di awal sebelum kita menyadari bahwa kita akan membutuhkannya, dan di situ biasanya akan terjadi penolakan, terutama untuk energi Queen of Wands yang sangat arogan ya guys. Nah itu yang perlu aku kasih tahu ke kamu Cancer. Be careful guys untuk awal minggu ini. Kamu nggak perlu arogan. Kalaupun misalnya kamu merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun di awal minggu ini, but please don't be arrogant ya. Kamu nggak ada salahnya kalau kamu bersikap ramah atau bersikap baik guys ya. Karena nggak sampai 1 minggu kamu akan minta bantuan dia. Dan itu akan nyesek banget kalau dalam keadaan minta bantuan dia, kamu sempat bersikap arogan ke dia ya. Bisa jadi ini mungkin sahabatmu guys ya, atau teman kantormu,
atau mungkin keluarga, atau mungkin orang yang lagi PDKT sama kamu begitu. Karena you have everything right now Cancer, kamu merasa nggak bakalan butuh siapapun. Di ujung-ujung minggu ini nggak lama guys, kurang dari 7 hari kamu akan membutuhkan bantuan dia ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah my heart is open katanya ya. Apapun yang mendekati kamu itu silakan terbuka guys. Aku sebenarnya mau bacain judul ini Opening to Love, tapi aku ngerasa ini nggak terlalu relevan dengan romance, ya nggak terlalu relevan dengan romance. Ya mau terjadi di kamu ini Cancer, bukan tentang romansan. Bantuan ini datang bukan dalam hal romance begitu. But yes, it's okay, opening to love, dan kemudian my heart is open. Di awal minggu ini silakan membuka hati ya, jangan menutup hati dan jangan bersifat tertutup apalagi bersifat arogan, karena yang didekatkan atau yang lagi didekatkan ke kamu di awal minggu ini akan kamu butuhkan kehadirannya di akhir minggu katanya. Oke Cancer, kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The World. Wow. Kira-kira apa nih The World kamu ini Scorpio? Kemudian near future-nya Four of Cups ya. Jadi kayak ada peluang yang ditawar-tawarkan ke kamu Scorpio dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian di awal minggu ini peluang itu akan ditutup, dihentikan ya. Jadi kayak kesempatan berakhir, tetot, kereta berangkat, pesawat terbang sudah ditutup pintunya, sudah tidak bisa masuk lagi, sudah tidak bisa boarding lagi, Anda terlambat. Kayak begitu. Yang perlu aku sampaikan di sini ke kamu Scorpio, this is about late, terlambat, dan kamu ketinggalan sesuatu gitu deh ya. Mari kita lihat nasihatnya dulu, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. Jadi katanya memang ini diaturkan guys. Keadaan seperti ini diaturkan untuk kamu supaya kamu bisa belajar sesuatu Scorpio dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Kesempatan itu berarti akan datang lagi. Ketika kartu ini datang, maka aku harus bilang ke kamu Scorpio, kesempatan seperti ini akan datang lagi. Bukan kesempatan sekali seumur hidup yang tidak akan muncul lagi. No, dia akan datang lagi. Masih ada kereta berikutnya Scorpio, masih ada pesawat berikutnya. Tapi ya kamu harus mengalami penundaan tentunya ya guys. Waktu yang ngasih, harusnya kamu nyampe Bandung jam 3 misalnya dari Jakarta, harus nyampe jam 6 sore. Begitu juga biaya guys ya, harusnya tiket sudah di booking, uangnya tiket pesawat misalnya sudah di booking, uangnya sudah dibayarkan, kamu harus beli lagi jadi double begitu. Tapi at least kesempatan masih ada, kamu masih bisa terbang, kamu masih bisa naik kereta tadi ya, kereta yang berikutnya. Kereta yang berikutnya ini akan datang kurang dari 6 bulan katanya. Jadi perhatikan baik-baik pelajaranmu di 1 minggu ini. Jangan sampai kamu ketinggalan kereta lagi ya. This is the right time to learn. 1 minggu ke depan adalah momen dimana kamu akan menyerap pelajaran ini, karena kamu seperti menyesali sesuatu guys. Jangan sampai penyesalan tersebut justru malah mengaburkan makna dari kesempatan yang lepas ini. Makna dari kesempatan yang lepas ini adalah untuk mengingatkan kamu begitu datang kesempatan berikutnya Scorpio, jangan ulangi lagi ini. Tapi akan banyak Scorpio yang justru malah nggak adapt the lesson, yang nggak melihat pelajarannya, justru malah sibuk, nggak ada kesempatan lagi, aku udah kehilangan kesempatan. Enggak, kesempatan akan datang katanya ya. Kesempatan akan datang lagi, dan diharapkan ketika kesempatan tersebut datang lagi kamu tidak akan berbuat hal yang sama katanya Scorpio. Oke guys, lucky you Scorpio. Jadi pintu the world tadi itu atau end of a cycle itu untuk membuka kesempatan baru datang, yang baru lagi yang mau datang tadi ya. Tapi dia datangnya dengan pelajaran yang bagi sebagian orang akan menimbulkan rasa penyesalan ya. Nggak ada gunanya menyesal lama-lama guys ya nggak sih.
Nggak ada gunanya menyesal lama-lama, itu tidak akan mengubah keadaan ya. Oke, kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Ayo kita lihat guys, kira-kira apa pesan untuk Pisces yang mendesak 1 minggu ke depan. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Wow, the world. The Ace of Wands. Wow, water sign pada ending a session aku lihat guys, sama kayak drama Korea yang sering kalian tonton itu, satu season berakhir, season berikutnya datang. Oke, untuk Pisces juga begitu ya. The world muncul di awal minggu ini, kamu akan menyadari bahwa ada sebuah cerita berakhir dalam kehidupanmu. Dan kemudian ada new beginning guys. New beginning ini bukan yang lama-lama, bukan yang baru-baru, yang sudah kamu kenal. Karena Ace of Wands itu selalu tentang kayu busuk yang berdaun kembali ya. Jadi tentang harapan yang sudah pupus tapi merekah kembali. Dan ini hanya bisa terjadi ketika ini datang. Jadi anggaplah ini sebuah keberuntungan bagimu Pisces. Ya, kamu mungkin akan nangis di sini guys. Kamu mungkin akan merasa sedih, merasa kehilangan dengan munculnya kartu ini. Tapi ini yang memancing atau membuka kesempatan untuk ini bersemi kembali. Aku nggak bilang harus tentang romance ya guys, apa saja bisa. Mungkin bisnis kamu yang sudah anjut-anjutan, sudah anjlok begitu, akan mulai ngasih kabar baik lagi guys. Ada perkembangan gitu ke arah yang lebih baik ya. Atau ini bisa jadi tentang kesehatan mungkin yang sudah menurun sekali ya untuk Piscesnya begitu. Dan kemudian ada kabar baik, loh kesehatan kamu membaik, meningkat. Tapi harus ada yang kamu tinggalkan atau kamu lepaskan atau kamu ikhlaskan Pisces di awal minggu katanya. Oke, ya kadang-kadang begitulah hidup ini guys ya. Untuk mendapatkan sesuatu kita harus melepaskan sesuatu ya. Lebih sering begitu sih, kita nggak bisa mendapatkan semuanya sekaligus ya nggak sih. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui Pisces, yang mau Ace of Wands atau new beginning ini adalah yang lama dalam hidupmu yang sudah kamu kenal ya. Karena dia kayu busuk berdaun kembali, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces, healing the past. Munculnya Ace of Wands ini adalah untuk mengutak-atik masa lalumu sehingga bisa terjadi proses healing katanya. Jadi kayu busuk ini kayak kamu abaikan begitu saja Pisces dari beberapa waktu sebelumnya, dan urusan kamu belum beres dengan kayu busuk ini. Kayu busuk ini harus kembali berdaun supaya kamu lihat dia, kamu hadapi dia, sekaligus sebagai proses healing atau penyembuhan dari masa lalumu begitu guys. Jadi ini nanti secara teknisnya kayak ada orang lama yang akan kembali ke dalam hidupmu ya, yang selama ini sudah berusaha untuk kamu kubur dalam-dalam supaya tidak kamu ingat-ingat atau tidak perlu berurusan lagi dengan dia. Dia muncul lagi ya. Bisa jadi juga keadaan lama yang sudah berusaha kamu lupakan, masa lalu yang sudah kamu lupakan, itu akan terangkat ke permukaan kembali katanya. Tapi tujuannya adalah untuk healing the past, untuk memperbaiki atau mengobati luka dari masa lalu. Dalam banget ya Pisces. Ya, kamu dapat video extended, syukurlah. Nanti kita akan bahas ini di video extended. Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces ini, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini guys. Halo, siapa kamu tadi? Virgo. Kemudian halo Aries. Kemudian halo Geminul. Dan halo Pisces. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, atau at least kamu kayak tertarik, apaan sih ini yang diomongin si Ray begitu, nah itu dia ciri-ciri bahwa kamu resonate dengan readingan ini, karena kita kan lihat the future ini ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Di sana kita akan bahas lebih banyak lagi tentang urgent message di edisi kali ini, dan tentunya akan lebih banyak nasihat ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, thank you very much, sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Sehat selalu dan sukses selalu, dadah guys.